Jadi kali ini tuh akan membahas mengenai beasiswa data print. Sebenarnya beasiswa data print ini kayak waktu 2020 di bulan Desember kayaknya ada ya. Dan ini buka lagi untuk gelombang pertama atau batch pertama atau periode pertama di tahun 2021. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Jadi ini tuh beasiswa data printnya itu bagi kalian pelajar SMP, SMA, SMK sederajat serta mahasiswa perguruan tinggi, baik itu jenjang diploma ya, D3 dan D4, lalu bagi kalian sarjana S1 di seluruh Indonesia. Jadi bagi kalian yang nanya, Kak beasiswa buat anak SMP mana sih? Buat anak SMA mana? Ini nih jawabannya. Jadi guys, data print ini tuh kayak produk mengenai, aku sih yang aku tahu tuh tinta ya, lalu tinta printer ya, lalu kayak kertas foto. Dan emang beasiswa data print ini kayak sering banget diadakan atau emang secara rutin ya. Cakupan beasiswanya itu hanya diberikannya itu dalam bentuk dana pendidikan dan hanya 1 kali. Tapi kan lumayan banget gitu ya. Juga ini nggak terlalu susah kayaknya ya untuk mengikutinya. Yang pertama, kalian tuh akan mendapatkannya itu nominalnya mulai dari 400.000, 700.000, dan juga 1 juta. Untuk besaran dari dana pendidikannya itu tergantung dari panitianya ya, atau dari penilaiannya. Dan aspek penilaiannya itu berdasarkan esai, lalu prestasi, dan juga keaktifan peserta. Selain itu, ada merchandise eksklusif dari data print bagi 5 orang peserta yang paling banyak merekomendasikan program ini ke teman-temannya. Jadi misal kalian tuh punya misal kalian tuh daftar ya beasiswa data print, lalu kalian juga merekomendasikan ke teman kalian, nanti akan jadi poin plus gitu ya. Dan ini tuh buat beasiswa data print itu ada kayak membuat esainya guys. Jadi buat tema esainya untuk pelajar SMP, SMA, SMK sederajat itu mengenai pentingnya mengasah kecerdasan sosial ya. Dan untuk mahasiswa D3, D4, S1 yaitu dilema kebijakan kuliah daring di tengah pandemi ya. Dan untuk tata cara penulisan esainya, yang pertama esai merupakan opini pribadi. Jadi artinya hasil dari buah pikiran kalian, hasil emang dari kalian mikir gitu yang bukan copy paste dari internet. Kemudian penulisan dan tata bahasa sesuai dengan kaidah ejaan yang benar gitu ya, ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Lalu panjang tulisan minimal 100 kata dan maksimal 500 kata. Jadi jangan lebih ataupun kurang dari ketentuan yang tadi aku sebutkan. Dan jika pendaftar itu menyertakan kutipan atau data milik orang lain dari internet tanpa menyertakan sumber atau link, maka akan dianggap kopas. Jadi kalau misalnya kalian dari internet harus misal sumber ya, ada kayak sedikit pembahasan kalian, misal mengenai artikel yang sedang terkini atau apa, kalian bisa cantumkan dari mana sih kalian mendapatkan informasi tersebut ya. Lalu mungkin kalian bertanya, apa sih persyaratan dari beasiswa data print ini? Apakah kalian itu termasuk kriterianya? Yuk simak. Jadi yang pertama, kalian itu merupakan pelajar atau mahasiswa aktif ya, dari tingkat SMP, SMA, SMK sederajat hingga perguruan tinggi itu jenjang D3, D4, S1. Jadi bagi dari SMP sampai dengan S1. Kemudian kalian tuh terlibat aktif pada kegiatan atau organisasi, baik itu di sekolah atau perguruan tinggi. Jadi kalian anak organisasi gitu ya. Setelah itu tidak terlibat narkoba atau pernah melakukan tindakan kriminal. Jadi kalian suci, masih suci guys. Lalu tidak sedang mendapatkan beasiswa dari perusahaan swasta lain. Namun jika saat ini peserta masih mendapatkan beasiswa dari sekolah atau kampus dan pemerintah, peserta tetap dapat mengikuti pendaftaran beasiswa data print gitu ya. Lalu penerima beasiswa di periode 2020 tidak dapat menjadi penerima beasiswa di periode 1 tahun 2021. Jadi mungkin bagi kalian yang menerima di periode sebelumnya, di bulan Desember kalau nggak salah ya 2020, kalian nggak bisa mendaftar di periode 1 tahun 2021. Lalu satu nomor kupon yang terdapat dalam produk data print hanya berlaku untuk 1 kali registrasi. Jadi buat beasiswa data print ini nanti kalian harus melampirkan kode kupon yang ada tulisannya beasiswa ya, beasiswa data print gitu. Dan hanya 1 kode itu untuk 1 kalian daftar atau registrasi. Jadi buat yang nanya di mana sih kode kuponnya itu, jadi kode kupon asli data print itu terdapat di produknya data print guys, baik itu tinta refill,
maupun kertas foto data print. Dan di mana kalian bisa belinya? Kalian bisa beli itu di toko buku, toko peralatan komputer, serta swalayan gitu ya. Mungkin kalian bisa cari-cari gitu, ataupun di Shopee gitu ya, di marketplace yang lain pasti banyak gitu. Pastikan kalian itu membeli produk dengan logo program tahun 2021 yang terdapat di depan kemasan produk. Jadi harus ada ketentuannya ya. Khusus untuk pendaftaran di periode 1 tahun 2021 boleh menggunakan kode kupon yang berlaku di tahun 2020. Dan pendaftarannya itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Buat cara mendaftarnya, kalian harus mengaksesnya secara online ya. Dan nanti aku simpan di deskripsi box. Jadi kayak registrasi dulu. Setelah itu kalian mengisi form online-nya. Setelah di form online itu kalian harus mengisikan esai kalian ya. Setelah registrasi, kalian simpan fotokopi rapor terakhir atau IPK terakhir dan kupon sebagai bukti sah verifikasi apabila terpilih sebagai penerima beasiswa. Jadi untuk beasiswa data print ini sepertinya tidak dilampirkan ya untuk kupon ataupun fotokopi rapor terakhir ataupun IPK-nya. Tapi nanti saat kalian memang ditunjuk untuk sebagai penerima beasiswa ini, nanti kalian akan ditanyakan buktinya. Kalau misalnya nggak ada buktinya, kalian akan mungkin hangus ya beasiswanya dan akan diberikan kepada orang lain. Lalu, batas waktu pendaftaran periode 1 tahun 2021 ini sampai dengan 30 April 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan seluruh peserta nantinya akan diseleksi, bukan diundi. Jadi ini diseleksi ya, bukan diundi gitu kayak arisan, bukan. Oleh tim beasiswa dari Data Print. Dan buat pengumuman beasiswa periode 1 tahun 2021 akan diumumkan atau dilaksanakan pada 25 Mei 2021. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa kunjungi aja website resminya dari Data Print. Nanti aku simpan di deskripsi box. Oke guys, sekian yang bisa aku sampaikan. Jika mungkin ada pertanyaan bisa tanyakan di websitenya Data Print, atau bisa juga di kolom komentar aku atau DM aku di Instagram @yahoo_pjnt. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua, see you again.